hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Kita nyanyikan ini dari awal. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Setengah suara nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sambil dengan hormat Bapak Robi memimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Para saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih kalau kami semua bisa ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih juga Engkau telah timbangkan hamba-Mu di tempat ini. Kalau sebentar lagi dia akan bawa firman-Mu, Engkau berkati juga Bapak. Anak-anak yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, Engkau berkati juga Bapak. Kami mau serahkan ibadah kami ini
ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Ruby. Sebelum duduk, mari kita beri salam satu dengan yang lain, kiri kanan depan belakang, beri senyum yang terbaik. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Yes, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesusku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, tubuh jiwa roh kita ada di sini. Kita ingin memuliakan Tuhan. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
sebabnya girangan. Memasuki gerbangnya, haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, haleluya. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Pada hari ini saya memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Satu orang, saya persilakan sambil mempersiapkan kita kembali nyanyikan sebuah pujian yang sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit menjadi kita angkat pujian ini dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh,
Silakan duduk Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Agus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kemarin saya sudah diberikan umur lagi, ditambah lagi sama Tuhan Yesus, dan juga kemarin saya merayakan ulang tahun perkawinan saya yang ke-33 tahun ya. Saya mau menyaksikan begitu besar kasih Tuhan kepada saya dan keluarga saya ya. Dari mulai saya berangkat ke Jakarta sampai hari ini dan saya mengikut Tuhan Yesus itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi itu selalu menolong kita. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya selalu berdoa, saya nggak pernah mesti minta-minta Tuhan gimana ya. Saya selalu bersyukur aja gitu loh. Jadi saya, dari anak saya kecil ya, saya selalu berdoa berempat selalu. Pagi, malam mau tidur, gantian gitu loh, yang kecil. Anak saya sampai akhirnya, tapi semua saya selalu tekankan pada anak saya, kalau doa itu yang jelas gitu loh, jangan ngambang gitu. Akhirnya, ya puji Tuhan sampai hari ini, anak saya sudah married semuanya, dua-duanya, dan saya dikaruniain 2 orang cucu perempuan yang cantik-cantik, yang menghibur saya kalau pas hari Minggu ya kita ketemuan gitu ya. Saya mau saksikan begitu besar kasih Tuhan kepada kita, bahwa kita itu menyembah Allah Tuhan yang benar. Saudara sekalian di tempat ini itu Allah kita itu hidup, bukan Allah yang mati ya saudara. Itu benar, dan mujizat itu ada. Bukannya mujizat itu sesuatu yang nggak mungkin, ada terus itu saudara. Kalau kita meyakini itu ada terus. Karena saya boleh dibilang banyak sekali mujizat-mujizat yang luar biasa yang saya alami ya saudara. Sampai yang nggak mungkin pun terjadi, bisa terjadi saudara. Itu yakin saudara. Saudara percaya nggak? Saya bukannya pamer nggak ya saudara ya. Saya pernah, Tuhan kan pernah berkata, apa yang kamu injak itu akan jadi milikmu. Itu kalau kamu yakini itu terjadi loh saudara. Dan saya sudah melakukan itu saudara. Jadi saya memang punya hobi itu, kalau ada punya duit, saya beli tanah di sana yang murah. Beli tanah di sini yang murah. Jadi saya tiap tahun tuh nabung beli tanah saudara. Jadi memang saya punya hobi seperti itu saudara. Ya pokoknya dikuat-kuatin saya beli tanah di mana gitu saudara. Yang paling mujizat sekali dalam hidup saya itu, ini bukan masalah saudara, tapi saya menunjukkan kepada saudara bahwa sesuatu yang nggak mungkin terjadi, kalau kita imani, itu pasti terjadi saudara. Saya pernah, Om Yoyo juga pernah ngomong, kamu kalau ngimani jangan yang tanggung-tanggung gitu loh. Aduh gimana ya, Om Yoyo waktu itu ngomong, kamu punya iman apa? Saya pengen punya resort kayak Bulgari, itu kan nggak mungkin saudara, nggak mungkin gitu loh. Harganya berapa di tepi pantai gitu saudara. Tapi Tuhan sediakan kepada saya bisa memiliki seperti malah boleh dibilang lebih besar daripada Bulgari. Bisa beli pulau saudara. Saya juga nggak mikir gitu loh, kok bisa beli ya pulau itu ya. Saya cuma kasih tahu saudara ya, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus itu ada, dan Tuhan Yesus tak terbatas. Jadi saya akan menguatkan semua saudara, jangan takut, jangan bimbang. Apapun yang terjadi, jalani bersama dengan Yesus. Itu saja saudara, dan kami yakin dan percaya nanti akan mujizat akan datang pada kita semua, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Happy birthday Pak Agus, happy anniversary juga, Tuhan memberkati senantiasa. Kita lanjutkan pujian.
Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri lagi. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita akan puji ini, haleluya. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita diberi kuasa. Bahkan doa kita pun memiliki kuasa. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Yakinlah bahwa firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat bagi kita. Yang susah disukakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dia sudah membuktikan kepada kita betapa Dia mengasihi kita. Dia sudah membuktikan kepada kita betapa Dia menyayangi kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan puji dari awal.
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji-Mu dan mendengar sebagian kesaksian dari hamba-Mu. Kami harap ini menyenangkan hati-Mu. Tibalah saatnya sekarang kami akan mendengarkan yang terbaik pada pagi ini untuk beri firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk membangkitkan iman kami, untuk menyembuhkan firman ini, menyembuhkan segala penyakit kami, dan membuka jalan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, senama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Alfred. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon jangan lupa handphone mohon dinonaktifkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Tidak terasa terakhir saya berdiri di sini saya bilang selamat datang di bulan September dan sekarang udah langsung minggu keempat bulan September ya. Cepat sekali waktu. Nggak kerasa juga seperti barusan kemarin saya bilang selamat tahun baru, kita udah masuk ke quarter terakhir dari tahun ini. Rasanya saya baru berdiri sekarang minggu keempat ya di sini. Saya ganti yang minggu lalu karena berhalangan hadir. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Om Agus dan selamat wedding anniversary juga kepada Tante dan Om ya. Anniversary-nya 35 tahun ya. Oh 33. Oh ya 33 tahun berarti dari saya umur 15. Beliau berdua sudah menikah. Umur saya baru 48. Tapi selama saya 48 tahun hidup saya baru dengar ada orang yang hobinya beli tanah. Tapi itu saya pikir ya tadi ya. Daripada kita hobinya nonton YouTube, nonton TikTok gitu. Hobi beli tanah tuh produktif sebetulnya saudara. Betul nggak ya? Kalau kita kan hobi tergantung apa yang kita miliki. Daripada kita pakai buat barang yang konsumtif, mending gitu. Saya juga doa semoga kita semua boleh memiliki hobi yang sama ya. Bukan beli tanahnya, bukan. Yang produktif ya, jangan yang konsumtif. Luar biasa, itu satu perjalanan dari Om Agus tadi yang sudah beliau sendiri sampaikan, pergi ke Jakarta, terus pemeliharaan Tuhan boleh beliau rasakan, ada tadi juga bilang sendiri mujizat, doa itu besar kuasanya, dan saya percaya Tuhan yang kita sembah itu sama. Kalau Tuhan kita boleh berkati beliau, Tuhan yang sama juga bisa berkati kita semua. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kepada orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Ya. Mari kita buka saudara satu ayat di dalam Matius 16. Kalau kita baca ayat 24, itu adalah ayat yang kita sudah sering baca. Tapi kita akan lihat kenapa Yesus berbicara seperti ini kepada murid-muridnya. Harus ada alasannya ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Makanya penyebabnya ada di ayat 21 sampai 23. Kita baca dari 3 ayat sebelumnya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Saudara perhatikan, lalu dibunuh. Ini Yesus bilang sendiri mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya. Lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Satu-satunya orang yang luar biasa menegur Tuhan. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal mana? Hal yang barusan Yesus katakan. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau atau tak akan terjadi kepadamu. Apa? Yang menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini 3 ayat adalah latar belakang dari kenapa Yesus berbicara, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal aku. Menyangkal dirinya, Saya mau buka dengan satu ilustrasi. Mobil diesel, zaman sekarang mobil diesel yang modern, sudah disebut tidak bisa menerima solar yang buruk, yang jelek. Yang harganya 6.500 kalau saya nggak salah. Tapi harus dengan Pertamina Dex yang harganya sekarang hampir 17.000 per liter. Banyak orang yang punya uang untuk beli Fortuner, tapi mereka tidak mau bayar beli Pertamina Dex-nya. Mereka bayar beli solar busuknya. Ada orang bilang nggak apa-apa, pakai solar busuk tetap bisa jalan. Solar saya ganti, solar murah, solar biasa, 6.500 bisa jalan. Tapi kamu harus sering ganti filter solar dan kamu lebih sering memperpendek usia ganti olinya. Tapi bisa jalan kok. Cuman itu yang berbeda saja. Ya. Terus yang kedua, saudara juga pernah dengar ada mobil diesel, dia ke SPBU, setelah diisi di SPBU, mogok. Kenapa mogok? Karena salah isi. Bukan diisi solar, tapi diisi bensin. Dari 2 cerita itu, sebetulnya ada satu persamaan. Mobil tersebut tidak memiliki atau tidak hidup sesuai dengan kapasitasnya. Yang cerita pertama dengan solar yang murah bisa jalan, bisa. Tapi tenaganya tidak sepenuh seharusnya. Dan konsumsi solarnya tidak seirit seharusnya. Dia lebih lemah tenaganya dan boros. Yang kedua lebih parah. Mati. Nggak bisa hidup lagi. Perjalanan manusia itu kurang lebih seperti itu. Banyak orang yang tidak memenuhi standar panggilannya, fulfillment dalam hidupnya. Seharusnya dia di dalam tahap yang atas, tapi dia malah turun standarnya. Malah ada yang jauh dari standarnya, dari apa yang seharusnya Tuhan sudah tentukan. Makanya dari cerita yang dibaca barusan kita lihat. Pertama, Yesus bilang, anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu adalah ujung akhir dari hidup Yesus sebagai manusia yang harus dia jalani. Itu panggilannya. Kalau tidak begitu, dia bukan Mesias, dia bukan yang kudus, dia bukan juru selamat. Untuk menjadi juru selamat, dia harus mati dan dibangkitkan.
Jadi dia ngomong kepada murid-muridnya, ngomong kepada orang yang dekat. Nanti itu satu saat akan terjadi. Itu nubuatan. Petrus salah satu murid yang dengar, dia dengar. Terus dia tarik Yesus kan tadi dia bilang, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Dia coba mencegah Yesus memenuhi panggilan hidupnya, yaitu menjadi juru selamat. Apa yang akan terjadi coba dicegah oleh Petrus. Sekali-sekali itu tidak akan menimpa engkau, katanya. Ya. Ayat yang ke-23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Coba dalam bahasa Inggrisnya kita baca ayat yang ke-23. He turned and said unto Peter, "Get thee behind me." Atau kalau dalam bahasa New King James, "Get behind me, Satan." Pindah kamu ke belakang aku, setan, katanya. Nah, apakah Petrus setan? Tidak. Apakah Petrus saat itu kerasukan setan? Tidak. Tapi apa yang Petrus pikirkan dan niat dari Petrus itu sama dengan setan punya pikiran dan niat. Yaitu apa? Mencegah Yesus memenuhi panggilannya. Dari awal kitab Kejadian, setan selalu mencoba menggagalkan rencana keselamatan. Dan begitu Yesus bilang, "Aku akan menderita, mati dan dibangkitkan," itu waktunya tidak akan dekat lagi. Yesus tahu dari Kejadian mula. Kalau saya cerita terlalu panjang. Tapi dia tahu setan selalu coba untuk mencegah itu terjadi. Jadi orang-orang yang selalu mencoba berpikir, mengucap, mencegah dari satu orang untuk mendapatkan panggilannya, itu sama dengan pikiran atau kelakuan setan. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut "get behind me, Satan." Artinya apa? Artinya Petrus ada di depan Yesus. Tapi lebih tepat lagi, Petrus ada di antara Yesus dengan panggilannya yang ada di sana. Yesus dengan jalan pengorbanan di kayu salib yang harus dia lakukan. Ada Petrus antara Yesus dengan salib, antara Yesus dengan panggilannya. Makanya dia bilang, "Pergi ke belakangku, Satan." Supaya apa? Supaya jangan lagi kamu menghalangi panggilanku terhadap apa yang Tuhan sudah tetapkan kepada diriku. Makanya Yesus bilang, engkau, kalau dalam bahasa Inggrisnya, "You are an offense unto me." Kamu satu pelanggaran untuk aku. Kamu dalam bahasa aslinya itu mengandung pengertian batu sandungan. Makanya bahasa Indonesia tulis batu sandungan. Nah, apakah Petrus tahu dia menjadi batu sandungan? Kalau balik lagi ke cerita di awal, yang pertama dia tahu. Makanya dia sengaja isi solar yang busuk. Gak apa-apa. Hidup gua biasa aja gak apa-apa. Yang penting gua masih bisa jalanin. Walaupun tidak dengan standar Tuhan, tapi standar gua sendiri. Yang penting gua hidup. Walaupun hidup gua nggak seperti yang Tuhan inginkan. Terlalu berat, terlalu susah. Gua turunin. Yang satu lagi nggak tahu. Dia isi bensin tapi jadinya mati.
Petrus tidak tahu. Petrus jadi batu sandungan untuk Yesus memenuhi panggilannya. Nah, yang saya mau khotbah, batu sandungan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Batu sandungan bisa terjadi kepada diri kita juga. Satu hal yang kita perlu tahu dan sadar, saat kita merasa ada sesuatu yang mencoba atau yang membuat kita ternyata jatuh dalam perjalanan kita untuk mencapai janji yang Tuhan siapkan untuk kita, apapun itu. Lalu kita jatuh di tengah jalan, kita tergeletak. Kita lebih sering tunjuk orang karena dia. Lu. Kenapa? Kenapa dia? Ya dia begitu sih. Terus kenapa kalau dia begitu? Ya gue gak suka, gue gak ada damai. Jadi gue gak mau lagi ke gereja. Ada batu sandungan orang lain penyebabnya, tapi ada batu sandungan yang sebetulnya diri kita sendiri. Yang menjadi batu sandungan dari hidup kita mencapai janji Tuhan. Makanya saya ingin kita lihat satu cerita, saudara. Dalam 1 Samuel 13, ini satu contoh yang 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Yang saudara pernah dengar, Helga juga pernah khotbah di sini. Tapi kita mau lihat. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ia ini siapa? Ia ini Saul. Sedikit cerita, kenapa Saul sampai bisa datang ke Gilgal? Saat itu mereka sedang perang antara Israel dengan Filistin. Israel pertama maju dengan 3.000 tentaranya. Menang, singkatnya. Setelah menang, Filistin coba mengorganisir tentara lebih banyak. Mereka mempersiapkan 3.000 kereta perang, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan infanteri yang seperti pasir jumlahnya. Firman Tuhan bilang seperti itu. Dan saat orang Israel melihat Filistin jalan maju mendekati dan berkemah dekat mereka, mereka takut. Mereka bersembunyi. Kenapa Gilgal? 3 fatsal sebelumnya, Samuel sudah bilang kepada Saul, kamu harus tunggu aku di Gilgal 7 hari. Nanti setelah kamu tunggu 7 hari, aku akan datang, aku akan persembahkan korban bakaran dan keselamatan. Lalu aku akan menunjukkan apa yang harus engkau perbuat. Ya. Tapi setelah Saul tunggu, ini kita lihat. Dan begitu 7 hari katanya Samuel tidak datang, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat yang ke-9. Lalu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara lihat nggak? Dia melakukan apa yang seharusnya Samuel kerjakan. Ini pekerjaan nabi. Ini firman Tuhan. Bukan tugas dia. Firman Tuhan jelas datang kepada Saul. Tunggu. Firman Tuhan tidak bilang berjaga-jaga. Firman Tuhan tidak bilang berperang. Firman Tuhan tidak bilang tunggu. Kalau aku tidak datang, belum datang, persembahkan itu sendiri. No. Firman Tuhan cukup jelas. Kamu hanya tunggu. Makanya Mazmur 62 ayat 1 Daud berkata, aku hanya dekat, Allah saja aku tenang.
Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu dia bilang, jiwaku menanti Tuhan. Truly my soul. Jiwaku menantikan Tuhan dengan tenang. Yang memberikan kepadaku keselamatan. Ada saatnya kalau Tuhan bilang, sudah ini peperanganku. Kamu cuma tunggu saja dan percaya firmanku. Aku akan bekerja sesuai dengan waktuku. Dia bilang 7 hari, cuman tunggu. Jangan kerjain apa-apa, tunggu. Cuman kan kita manusia begitu ya. Saat Tuhan suruh kerjain sesuatu, kita nggak kerjain. Saat Tuhan suruh tunggu, jangan kerjain apa-apa, kita kerjain apa-apa. Nah, Saul dia mengerjakan itu, dia mengambil apa yang Tuhan mau kerjakan, nabinya kerjakan. Dia mengorbankan korban bakaran dan keselamatan. Ayat ke-10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Saudara lihat nggak? Ini gimana sih, Ref, maksudnya? Katanya tadi udah nunggu 7 hari. Samuel nggak datang. Terus ini akhirnya dia persembahkan korban bakaran. Terus Samuel datang. Jadi Samuel datang di hari yang keberapa? Hari yang ke-7 tetap. Saudara, kalau kita hitung satu hari kita ini ada berapa jam? 24 jam. Ya, sekarang tanggal berapa saudara? 24. Dari tadi malam jam 12 malam sampai nanti malam jam 11.59 itu tetap tanggal 24 hari Minggu. 7 hari, hari ke-7 itu ada 24 jam. Tapi Tuhan sudah bilang, aku akan datang. Kamu tunggu 7 hari. Kamu menunggu sampai lengkap. 7 selalu bicara angka lengkap, angka yang sempurna, angka yang tuntas. Kalau kita menunggu Tuhan, harus sampai tuntas. Kapan itu tuntas? Sampai pertolongan Tuhan itu datang. Dan apakah pertolongan Tuhan itu terlambat? Kita diajar dari dulu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Almarhum Bapak Gembala selalu ngomong, kerja Tuhan itu lambat, lebih lambat tapi tidak pernah terlambat. Dalam satu hari 24 jam Tuhan bisa datang di waktu yang mana saja. Tugas kita hanya menunggu. Waktu manusia itu kronos 24 jam. Bisa dihitung, ada menit, ada detik. Tapi waktunya Tuhan itu yang disebut kairos. Waktu di mana Tuhan mau bekerja sesuai dengan kehendaknya. Jadi sampai kapan? 7 hari. Sampai tuntas. Nantikan Tuhan. Tuhan, ini aku belum lihat. Ini rakyatku sudah mulai meninggalkan aku. Loh, kamu percaya aku atau kamu percaya penglihatanmu? Kalau kita percaya firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti Saul, kalau kita lanjutkan, kata Samuel kepadanya ayat 11, apa yang telah kau perbuat? Saul jawab, karena aku melihat rakyat itu berserak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang. Apa yang dia lihat terbalik dengan janji Tuhan. Katanya Samuel mau datang, tapi lihat rakyat sudah mulai menjauh. Dan engkau tidak kunjung datang, pertolongan itu tidak kunjung datang. Pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini kronos dan kairos ini suka berlawanan. Kita harus berpikir kairos waktunya Tuhan, bukan kronos waktunya kita. 7 hari, 7 harinya Tuhan. Lengkap, tuntas. Kapan itu tuntas? Sampai dia bekerja dan tidak terlambat. Sebetulnya tidak terlambat kan? Karena begitu dia korbankan keselamatan, datanglah Samuel.
pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat berikutnya. Maka fikirku ini lagi. Apa yang kita lihat tanpa sadar akan berpengaruh kepada pikiran kita. Kalau yang kita lihat selalu negatif, pikiran kita negatif. Pikirku jadinya. Sebentar lagi. Sebentar nih ngomong apa? Waktu lagi. Waktuku tidak akan lama lagi. Orang Filistin akan menyerang. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Dia enggak dalam bahasa Inggrisnya juga full bodoh. Full. Saudara, kalau kita melakukan berlawanan dengan apa yang firman Tuhan turun, datang kepada kita, itu bodoh. Mau kita bikin rasionalisasi, logika segala macam. Karena aku melihat. Makanya aku berpikir. No. Bukan apa yang kita lihat. Tapi apa yang Tuhan lihat. Bukan apa yang kita pikir. Makanya Yesus bilang, kamu ini bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi apa yang manusia pikirkan. Karena pikiran manusia terbatas. Pikiran manusia hanya sejauh 1-2 hari, 1-2 jam di depannya. Sedangkan Allah yang tidak terbatas bisa melihat jauh ke depan. Apa yang dia sudah siapkan, apa yang menunggu kita, janji Allah terhadap kita. Makanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, yang berlawanan dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, itu batu sandungan untuk diri kita sendiri. Batu sandungan Saul, bukan orang lain, tapi dirinya. Karena saat dia melihat dan saat dia berpikir, dia memikirkan dirinya. Dia tidak berpikir tentang Tuhan dan firman dan janji-janjinya. Saudara, tadi ada lagu-lagu yang bicara mengenai iman. Iman ini dasar. Tapi iman ini yang akan membuat kita kokoh sampai ke akhir hidup kita. Sampai ke hembusan nafas kita. Apakah kita masih berdiri dan hidup di dalam Tuhan dan janji-janjinya, atau kita sudah jauh? Dan iman selalu Tuhan harapkan sepenuhnya bergantung kepada firman-Nya. Kalau aku bilang tunggu 7 hari, tunggu. Mau orang ninggalin kamu, mau musuh udah datang makin dekat sama kamu dan sudah berkumpul mengelilingi kamu. Tapi kalau aku bilang tunggu, aku akan datang dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Tunggu. Cuman gitu. Kita kadang kalau kita lihat situasi tidak bersahabat, kita langsung ingin take action sendiri. Nggak bisa diem aja ini gua. Gua mesti ambil. Sedangkan Tuhan sudah bilang, aku yang akan bekerja. Kamu tunggu. Nah, itu ayat 13. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab asalnya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya.
Saudara jangan lupa ya, Saul walaupun jelek-jelek begitu, dia tetap orang yang diurapi Tuhan. Dari ayat yang ke-13 kita tahu, awalnya Tuhan akan mengokohkan keluarga Saul menjadi raja dan keturunannya menjadi raja atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, itu janji Tuhan. Dan ini di mana Saul berdiri. Di Gilgal. Tuhan bilang tunggu. Dan kalau kamu taat kepada firman, satu langkah demi langkah, kamu akan mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam panggilan hidup kamu. Tapi saat dia melakukan begitu, lihat saudara, batal. Kenapa? Karena engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Kayak sederhana, tapi konsekuensinya besar. Saul menjadi batu sandungan untuk dirinya sendiri. Karena saat dia melihat keadaan yang negatif. Dan saat dia berpikir negatif. Harusnya dia menyangkal dirinya. Tuhan, aku tahu apa yang aku lihat ini jelek. Dan apa yang ada di dalam pikiranku ini negatif. Tapi aku tetap mau berpegang kepada firman-Mu. Bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadamu. Kalau saudara seperti itu. Jangan aneh. Nanti mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi sekarang saudara bingung. Kenapa hidupku begini aja? Kenapa kok kayak gak ada mujizat? Hidupku datar saja. Coba lihat. Apakah engkau memikirkan apa yang difikirkan manusia? Apa engkau memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Allah sudah memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk mati supaya kita boleh mendapatkan hidup yang berkemenangan. Kemenangan atas dosa. Jangan biarkan saudara. Jangan biarkan diri kita, pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita menghalangi antara panggilan kita, janji Tuhan yang sudah Dia siapkan untuk kita. Saya mau tutup dengan satu contoh. Abraham. Dia dijanjikan Tuhan apa dari awal? Engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. The father of many nations. Tapi saat dia makin tua, mati pucuk, dan Sarah istrinya pun rahimnya sudah tertutup disebutnya. Ada satu ayat di dalam Roma 4. Ini akan jadi khotbah saya sore nanti di Cianjur. Tapi kalau kita ambil satu ayat Roma 4. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun, kita baca bersama-sama dari awal. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nggak ada dasar untuk Abraham berharap secara manusia. Kenapa? Dia 100 tahun. Sarah juga 90 tahun.
Tapi sekalipun nggak ada dasar untuk berharap secara manusia. Nggak mungkin lagi kok, nggak mungkin lagi Ci, nggak mungkin lagi Pak. Tapi dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Iman yang kayak gitu yang bikin perbedaan. Iman yang kayak gitu yang memuliakan Tuhan. Iman yang seperti itu yang memungkinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Jangan muluk-muluk. Pengen mujizat tapi tidak punya iman. Miliki iman seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Ia tetap berharap dan percaya kepada firman dan janji Tuhan. Bahwa ia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Mari saudara. Sekeliling kita boleh negatif seperti apapun. Tapi kita hanya mau memikirkan apa yang Tuhan kita pikirkan. Yaitu firman Tuhan. Janji Tuhan terlalu banyak. Pegang satu janji aja di sini. Bahwa dia berjanji tidak akan meninggalkanmu sekali-kali pun. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya undang pemain musik dan singer. Kita angkat satu pujian. Semua baik. Semua dari kita sudah Tuhan punya berikan rencana dan rancangan. Dan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita selalu yang baik. Makanya kita angkat satu pujian. Nyanyikan dengan iman, dengan percaya, dengan pengharapan. Bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan, janji Tuhan itu baik dan tidak pernah gagal. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Nyanyikan dengan iman. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan sekali lagi dari semula.
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya semua rancangan-Mu, rencana-Mu memang baik dalam hidup kami. Dan apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami, itu baik adanya. Bapa, kami tidak mau hidup di dalam dunia yang penuh dengan kenegatifan. Kami tidak mau hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pesimis. Walaupun kami tahu kami hidup di tengah dunia yang penuh kejahatan, tapi kami punya Allah yang baik, Allah yang merencanakan apa yang baik, Allah yang mengerjakan semua yang baik, dan kami tetap berharap percaya kepadamu. Allah yang baik selalu bekerja menyertai kami, memberikan hidup yang baik kepada kami semua. Tuhan, firman sudah diberitakan. Biarlah kami semua boleh mendapatkan panggilan hidup kami yang sudah Engkau sediakan. Kami tidak mau menjadi batu sandungan untuk diri kami sendiri. Jauhkan dari kami memikirkan apa yang manusia biasa pikirkan. Kami mau memikirkan apa yang Kau pikirkan, Tuhan. Kami percaya apa yang Kau pikirkan baik. Kami percaya apa yang Kau pikirkan penuh kuasa keselamatan untuk hidup kami, Tuhan. Kami mau pegang hidup itu. Kami mau pegang janji-Mu. Apapun yang terjadi, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, kami tetap mau berharap dan percaya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Engkau yang baik, untuk firman yang baik, dan untuk apapun yang sudah Kau kerjakan. Kami terima berkat firman-Mu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya kembalikan kepada. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan menjalankan kantong persembahan untuk kolekte. Nanti para asyir akan menjalankan kantong persembahan tersebut. Kita akan naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan tadi yang sudah disebutkan namanya yang berulang tahun pada bulan September, saya persilakan untuk berdiri di depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kembali saya mengundang Bapak Pendeta Revi. Dan memperluas daerahku.
lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami kembali datang kepada Engkau pada akhir ibadah ini dengan hati penuh ucapan syukur. Kami boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh datang beribadah, memuji, meninggikan, menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu yang masih boleh ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan keselamatan. Dan biarlah kami juga boleh memiliki hidup yang mengerjakan keselamatan itu. Sehingga apapun yang sudah Kau berikan dalam hidup kami tidak menjadi sia-sia. Tapi hidup kami boleh menjadi cermin gambaran hidup Kristus yang boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa yang datang pada pagi hari ini. Engkau yang lihat kesetiaan mereka, Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka. Engkau yang tahu latar belakang mereka. Dari yang paling muda sampai yang lanjut usia Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, dari yang masih sekolah, kuliah, usaha ataupun bekerja. Hamba-Mu berdoa biarlah apapun yang mereka kerjakan oleh tangannya Engkau perbuat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diberitakan melalui apa yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang masih dalam kelemahan, kekurangan, sakit, penyakit. Engkau Tuhan Yehova Rafa yang menyembuhkan. Kami percaya darah-Mu berkuasa untuk melakukan apapun yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami. Kami sudah dibebaskan dari dosa. Kami juga percaya kami bisa dan akan dibebaskan dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Walaupun tanpa dasar kami berharap secara manusia, tapi kami tetap mau berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di depan kami juga ada saudara-saudara kami yang Kau sudah tambahkan 1 tahun lagi usianya. Kami percaya Tuhan, hidup mereka, hidup yang sudah ditentukan oleh Engkau. Rancangan-Mu ada boleh dalam setiap hidup mereka. Apapun yang Kau sediakan di dalam hidup mereka, itu yang terbaik untuk mereka. Panggilan yang Kau sudah adakan, itu yang akan mereka jalani. Oleh karena itu biarlah kami boleh satu hati, mengulurkan tangan, menumpang tangan di atas mereka. Turunlah kiranya berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Di apapun yang mereka lakukan, dimanapun yang mereka kerjakan, selama di dalam kebaikan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, Engkau akan berbuat segala sesuatunya berhasil. Hidup mereka tidak akan pernah turun, tapi akan selalu naik. Apapun, hidup mereka akan diberkati saat mereka masuk maupun saat mereka keluar. Mereka akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Karena mereka hidup di bawah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita. Dan kita terima berkat rahmat anugerah Allah yang terlalu sempurna turun atas kita semua. Kasih sayang, cinta kasih Yesus Kristus. Dan juga kekuatan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa mempersatukan kita. Senantiasa meneguhkan iman kita. Berharap kepada Yesus saja. Mulai dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.